Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengertian Etos Kerja dan Ciri-ciri Etos Kerja Islami. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Bagus Restu Maulana. Yang kedua, Azza Farisma. Yang ketiga, saya sendiri Devi Chandra Rizky Ramadhani. Pengertian etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Etos kerja ini perlu dibahas karena bagi umat Islam sangat diperlukan. Bagaimana umat Islam bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, manakala tidak adanya jembatan untuk meraih ke arah itu. Karena bekerja di dunia bagi umat Islam merupakan bekal di akhirat kelak. Hidup di surga merupakan tujuan dan impian kesuksesan setiap umat Islam. Kesuksesan di akhirat tersebut juga tidak terlepas dari kesuksesan di dunia melalui ibadah dan amalan sebagaimana diajarkan Islam. Etos kerja berasal dari kata Yunani. Etos artinya ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral. Pandangan hidup yang dimiliki seseorang, suatu kelompok orang atau bangsa. Dalam Handbook of Psychology Term yang diikuti oleh Ahmad Janan Asifuddin disebutkan bahwa etos diartikan sebagai pandangan khas suatu kelompok sosial. Sistem nilai yang melatar belakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunitas. Lanjutan. Adapun definisi kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu. El-Kushi seperti dikutipkan oleh Ahmad Janan Asifuddin mengemukakan bahwa kegiatan atau perbuatan manusia ada dua jenis. Yang pertama, perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan mental, dan yang kedua, tindakan yang dilakukan dengan secara tidak sengaja. Jenis pertama mempunyai ciri kepentingan, yaitu untuk mencapai maksud atau mewujudkan tujuan tertentu. Sedangkan jenis kedua adalah gerakan random atau random movement, seperti terlihat pada gerakan bayi kecil yang tampak tidak beraturan. Gerakan refleksi dan gerakan-gerakan lain yang terjadi tanpa dorongan kehendak atau proses pemikiran. Selanjutnya yaitu ada ayat mengenai etos kerja yang terdapat pada Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadis tentang etos kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma akala ahadu qattu khairan man ayyakula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud kana yakulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya seseorang tidak memakan suatu makanan pun yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Ciri-ciri etos kerja Islami ada 4, yaitu yang pertama profesional, yang kedua tekun, yang ketiga jujur dan amanah, dan yang keempat kreatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri etos kerja Islami. Ada 4. Yang pertama yaitu profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Yang kedua yaitu tekun. Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikannya dengan sempurna karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. Yang ketiga, jujur dan amanah. Jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan, melainkan juga ibadah. Amanah dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Yang keempat yaitu kreatif. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi, karena tidak ada kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dianggap orang yang celaka, karena berarti akan tertinggal jauh dan sulit lagi mengejar. Seorang muslim harus bisa berpikir maju dan kreatif agar tidak tertinggal terhadap perubahan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu ada manfaat etos kerja Islami. Ada 7, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan diri, baik bakat, minat, atau hal lain. Yang kedua, membentuk diri yang bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang kelima, mengangkat derajat dan martabat. Yang keenam, meningkatkan taraf hidup. Dan yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi etos kerja. Yang pertama, fungsi etos kerja sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Yang kedua, fungsi etos kerja sebagai penggairah dalam aktivitas. Dan yang terakhir, etos kerja berfungsi sebagai penggerak. Faktor-faktor etos kerja. 1. Faktor agama. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak seseorang pasti dipengaruhi oleh agamanya jika menganut agama dengan sungguh-sungguh. Semua agama memberikan ajaran berupa nilai-nilai pembangunan diri sendiri yang baik. 2. Faktor budaya. Hidup dalam masyarakat dengan budaya yang maju akan memberikan etos kerja yang tinggi. Begitupun sebaliknya, jika hidup dalam masyarakat dengan budaya yang konservatif atau rendah, membuat etos kerja seseorang menjadi rendah. 3. Faktor sosial politik. Struktur politik suatu negara tanpa disadari memberikan dampak pada masyarakat luas melalui etos kerja yang dimiliki. Sistem politik akan mendorong masyarakatnya untuk berpikir maju dan etos kerja tinggi. 4. Faktor kondisi lingkungan. Keadaan lingkungan suatu daerah memiliki peran juga terhadap etos kerja seseorang. Lingkungan yang nyaman akan membuat seseorang merasa lebih nyaman dalam bekerja dan memiliki etos kerja yang tinggi. 5. Faktor pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan oleh peran pendidikan seseorang. Seseorang dengan rentang waktu lama dalam proses belajar memberikan etos kerja yang tinggi. Peran pendidikan membentuk jati diri seseorang melalui kurikulum dan kebiasaan yang diberikan. 6. Faktor motivasi intrinsik. Faktor terakhir etos kerja adalah melalui diri sendiri. Pribadi dengan motivasi hidup yang tinggi membuat semangat dan etos kerja tinggi. Keyakinan pada diri sendiri inilah yang membuat motivasi kerja sangat tinggi. Contoh sikap etos kerja. 1. Melakukan pekerjaan dengan niat yang penuh. 2. Teliti dalam melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan. 3. Rajin dan tekun dalam bekerja agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan mampu menghargai pekerjaan kita. 4. Mengawali setiap pekerjaan dengan membaca doa dan mengakhiri setiap pekerjaan dengan mengucap syukur atau hamdalah. 5. Tidak iri hati dengan pekerjaan orang lain. 6. Tidak putus asa dalam bekerja dan tidak menunda-nunda pekerjaan.